Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Kisah ini terjadi sudah lama sekali. Kejadian itu bermula saat gadis tengah pulang kerja dari sebuah toko supermarket. Itu adalah kerjaan magang gadis, selain dia adalah seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Gadis tinggal di sebuah kos-kosan di dekat kampusnya. Gadis, darah muda belia yang memiliki wajah yang ayu, rambut panjang dan berkulit putih, serta memiliki tubuh yang atletis dan seksi. Siapa saja yang melihatnya pasti akan terpesona dengan sosok gadis yang juga murah senyum dan santun. Gadis terkenal sangat ramah kepada siapapun. Itulah kepribadian dari gadis. Di balik wajah ayunya dan montok bodinya, ternyata gadis adalah seorang karateka bersabu hitam. Sudah banyak piala dan penghargaan yang ia raih di dunia karate. Kesenangan dan kecintaannya pada karate tak semata-mata karena ia senang. Rupanya di keluarga gadis adalah para karateka. Darah karateka sudah ada pada dirinya. Dikarenakan ayahnya adalah seorang pelatih karateka yang juga tak bisa dianggap enteng dan sepele. Di masa mudanya ayah gadis juga sering memenangkan ajang turnamen karateka. Sore itu seperti biasanya gadis pergi masuk kerja di sebuah minimarket. Ia bertugas di kasir. Seperti biasa, setiap harinya ia akan disibukkan dengan para pembeli yang datang di minimarket tempatnya bekerja. Di tempat kerjanya itu, gadis sangat mudah beradaptasi dengan teman-teman sekerjanya. Ia sengaja mengambil shift malam, waktu luang yang bisa ia gunakan. Ternyata dari salah satu teman kerjanya di minimarket itu, ada satu orang laki-laki yang lumayan tampan. Laki-laki itu suka kepadanya, namun gadis hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Bukannya karena kurang ganteng atau kurang kaya, malah laki-laki tersebut sangat ganteng dan juga amat kaya. Usut punya usut, laki-laki tersebut bernama Andika, dan dia seperti gadis. Kerja yang sekarang yang ia jalani adalah hanya untuk menambah pengalaman dan kesibukannya. Andika dan gadis sangat akrab, hingga kadangkala mereka pulang bersama. Mereka selalu menyempatkan untuk mampir membeli bakso dan cilok di sekitar tempatnya bekerja. Sering guyon, bercanda, tengil dan jahil, itu adalah mereka berdua. Hingga mereka saling mengagumi satu sama lain. Hubungan mereka berjalan dengan normal, berjalan sebagai seorang teman yang sangat baik. Beberapa kali gadis bersinggungan dan berurusan dengan beberapa preman di sekitar tempatnya bekerja. Gadis yang jiwa sosialnya sangat tinggi, tak tega kalau melihat ada orang yang teraniaya dan tersakiti. Oleh karena itulah, beberapa kali dia harus berurusan dengan beberapa preman pasar. Bukan gadis namanya, kalau tak berani menghadapi seperti preman pasar atau yang lainnya. Pernah suatu hari, saat gadis lagi pulang kerja, saat itu dia tengah melewati sebuah toko yang sepi pembeli. Dari kejauhan, gadis melihat ada dua orang laki-laki kekar yang sedang berhadapan dengan seorang laki-laki tua. Gadis merasa curiga dengan dua orang laki-laki tersebut. Gelagat yang tidak baik dirasakan oleh gadis. Gadis pun menghampiri mereka bertiga. Dan benar saja, ternyata dua laki-laki tersebut tengah menodong dan mengancam laki-laki tua tersebut untuk memberikan uangnya. Mereka berdua lagi memalak laki-laki tua yang sudah renta. Sungguh ironis dan tak terpuji perbuatan mereka. Gadis kemudian menyuruh mereka berdua untuk mengembalikan uang yang telah mereka palak dari laki-laki tua tersebut. Dan kedua preman itu malah tertawa cekikikan dengan sombongnya, karena merasa yang dihadapinya adalah seorang perempuan.
Dua laki-laki yang ternyata bernama Botak dan Bodok tak terima atas teguran dari gadis. Mereka berdua merasa tersinggung dengan hal itu. Masa dua preman digertak sama anak perempuan. Perdebatan antara gadis dan dua preman tersebut pun terjadi. Botak dan Bodok terlihat mulai marah dan geram, ingin sekali mengejar gadis. Namun gadis masih saja tetap tenang menghadapi mereka berdua. Botak sendiri sudah tak sabar telinganya dan ia ingin sekali menghajar gadis. Ia ingin sekali menggambar bibir gadis seksi tersebut. Tamparan keras pun melayang ke arah muka gadis. Namun, gadis dengan cepatnya menghindar. Akhirnya tamparan itu hanya mengenai ruang kosong, dan Botak pun hampir saja terjatuh karena kurang seimbang. Botak yang melihat kejadian hal itu, kemudian segera menyerang gadis dari samping. Dan kali ini serangannya mengenai tangan gadis. Tapi, itu justru berbalik apa yang dirasakan oleh Botak. Seketika itu, tangannya pun kesakitan, seperti menghantam pohon yang keras. Aneh, tangan seorang wanita yang sangat keras mampu menahan dari serangan Botak yang bertubuh kekar. Berkali-kali Botak dan Bodok menyerang gadis, namun gadis dapat menghindar dan menangkis serangan mereka berdua. Gerakan gadis sangat cepat dan tak pernah dibayangkan oleh mereka berdua. Kini mulai berbaliklah gadis kemudian menyerang mereka berdua. Serangan demi serangan pun dilancarkan gadis. Serangan itu dilancarkan gadis untuk memberi rasa jera dan pelajaran bagi mereka berdua. Preman yang suka memalak orang. Dan benar saja, dalam hitungan beberapa jurus saja, serangan gadis berhasil melumpuhkan Botak dan Bodok. Mereka pun terpelanting jatuh ke tanah dengan kesakitan akibat pukulan dan tendangan dari gadis. Akhirnya Botak dan Bodok pun tersungkur, dan kemudian ia pun mengaku kalah pada gadis. Mereka berdua kemudian mengembalikan uang kepada kakek tua tersebut yang telah mereka palak. Dengan malu mereka berdua pun kemudian segera meninggalkan gadis dan laki-laki tua tersebut. Mereka tak habis pikir bakal melawan jago karate yang telah mereka anggap sepele. Gadis pun tersenyum sambil membantu kakek tua itu untuk membereskan barang-barangnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.